Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Kusmawandari dari Universitas 11 Maret dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas 23B dengan NIM V1323026. Di sini saya akan menyampaikan ulang materi yang telah disampaikan oleh Bapak Lutfi Alia Rahman selaku dosen matkul Direct Marketing. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang direct marketing practice. Yang pertama, apa sih pengertian dari direct marketing itu? Secara singkatnya, direct marketing itu berarti pemasaran langsung. Pemasaran langsung dengan menggunakan metode pemasaran yang dilakukan secara langsung kepada konsumen atau calon konsumen tanpa melalui perantara. Tujuannya adalah untuk memperoleh respon secara langsung dari target audiens seperti pembelian, pendaftaran, dan permintaan informasi. Direct marketing ini memungkinkan perusahaan membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan, menggunakan pendekatan berbasis data untuk menyasar segmen yang tepat. Direct marketing ini is a discipline, jadi lebih efisien ke target yang dituju dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi pribadi pelanggan. Apakah direct marketing ini melanggar privasi pelanggan? Tentu saja tidak, karena sebelum perusahaan itu menggunakan informasi pribadi pelanggan, sudah meminta izin terlebih dahulu dengan memunculkan notif apakah perusahaan itu bisa menganalisis informasi pribadinya pelanggan. Jadi itu pelanggan diberi pilihan ya atau tidak, mengizinkan atau tidak. Jika tidak mengizinkan, perusahaan juga tidak akan menggunakan informasi pribadi tersebut. Jadi direct marketing ini tidak melanggar privasi. Karakter dari direct marketing ini yang pertama personalisasi. Jadi komunikasinya itu disesuaikan dengan individu berdasarkan data seperti nama, minat, dan riwayat pembelian. Yang kedua, responnya langsung. Jadi mengajak audiens untuk segera melakukan tindakan seperti call to action. Selanjutnya, target spesifik ditujukan kepada kelompok yang telah disegmentasi, yang benar-benar target konsumen dari sebuah perusahaan. Keempat, targetnya terukur. Jadi setiap kampanye dapat dianalisis dengan secara kualitatif. Jadi ada data angkanya. Tujuan-tujuan dari direct marketing ini yang pertama, meningkatkan penjualan langsung. Kedua, menghemat biaya promosi dengan menyasar target yang spesifik. Jadi tidak buang-buang biaya iklan untuk sekedar iklan saja. Jadi sudah ditujukan untuk iklan di sini karena pelanggannya tuh yang ini tuh udah ada prospek untuk membeli sebuah produk dari sebuah brand. Ketiga, mengumpulkan data pelanggan baru dan memperkuat loyalitas pelanggan yang lama. Jadi datanya tuh mencari kira-kira tuh mana sih konsumen yang bakal beli produk dari perusahaan tersebut dan menjalin hubungan dengan pelanggan sudah membeli untuk melakukan repurchase, membeli produknya lagi. Yang selanjutnya, mengedukasi pasar mengenai produk atau layanan. Dan terakhir, mengukur efektivitas pesan pemasaran. Kunci dari direct marketing ini adalah informasi. Karena direct marketing ini banyak menggunakan informasi-informasi baik calon atau pelanggan yang sudah membeli. Jadi itu mempermudah perusahaan dalam melakukan analisis konsumen. Untuk selanjutnya, bentuk-bentuk direct marketing. Yang pertama ada email marketing, yaitu mengirimkan email berisi promosi, penawaran, atau konten khusus pada pelanggan yang telah berlangganan. Yang kedua, SMS atau WhatsApp, dengan mengirimkan pesan singkat atau broadcast secara langsung ke konsumen. Itu sangat efektif karena memberikan reminder atau penawaran terbatas kepada
pelanggan yang sudah pernah membeli. Selanjutnya, telemarketing yaitu menghubungi calon konsumen melalui telepon untuk memperkenalkan produk atau layanan atau penawaran khusus. Ini ada direct mail atau surat pos, yaitu mengirimkan brosur, katalog atau surat penawaran langsung ke alamat atau rumah kantor target konsumen. Selanjutnya ada messenger atau chatbot, yaitu di Facebook atau Instagram, itu iklan yang dikirim langsung ke inbox pengguna media sosial atau chatbot otomatis yang merespon interaksi. Yang terakhir ada landing page khusus, yaitu halaman situs web yang dirancang untuk mengkampanyekan produk tertentu, biasanya digunakan untuk mengumpulkan data atau mendorong transaksi. Strategi-strategi dari marketing itu yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu mengelompokkan target berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku. Kedua ada database yang berkualitas. Itu yang berkualitas itu yang diperbarui dan dibersihkan secara berkala. Yang ketiga, personalisasi pesan. Gunakan nama dan konten yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi ada notif yang memanggil nama kita, halo, misal halo Erlina, hari ini tuh si brand A ada promo loh, jadi ada nama kita dalam pesan yang disampaikan. Yang keempat, call to action yang kuat, yaitu diarahkan konsumen untuk melakukan sesuatu dengan jelas dan menarik. Kelima, uji dan evaluasi, melakukan split testing atau A/B testing dan pantau hasil secara rutin. Yang keenam, gunakan otomatisasi, yaitu menggunakan tools seperti email automation, CRM, dan chatbot. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Pareto, yaitu hukum yang menyatakan bahwa 80% profit biasanya berasal dari 20% customer. Prinsip ini penting dalam direct marketing karena mengarahkan fokus kepada pelanggan yang telah berpengaruh. Oleh karena itu kita perlu membuat profil mendalam dari 20% pelanggan utama untuk memahami pola belanja, preferensi, dan loyalitas mereka. Selanjutnya, marketing communication plan. 1. Analisis perilaku konsumen. Meneliti bagaimana perilaku konsumen saat ini dalam memprediksi bagaimana perilaku mereka di masa depan, meliputi data demografi dan fisiologi, perilaku pembelian, pola interaksi dengan brand, dan preferensi saluran komunikasi. Yang kedua, menentukan budget. Setiap rencana komunikasi perlu didukung dengan anggaran yang sesuai untuk menentukan cakupan dan intensitas kampanye. Selanjutnya, pengembangan perencanaan kampanye atau developing campaign planning process. Yang pertama itu menentukan tujuan kampanye. Apakah kampanye ini hanya untuk satu langkah, one step saja, atau berjenjang, yaitu multi step. Kedua, tujuannya bisa berupa akuisisi pelanggan baru, edukasi produk, atau peningkatan loyalitas. 2. Identifikasi target audiens. Di mana target audiens itu berada, siapa mereka, menggunakan data demografi, minat, dan media yang digunakan. Selanjutnya, contoh misalnya pria atau wanita 25-40 tahun, pengguna aplikasi tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan pendekatan komunikasi. Apakah komunikasi dilakukan langsung melalui media iklan, sales, atau event, menyesuaikan dengan gaya dan preferensi audiens. Yang keempat, waktu terbaik atau timing. Kapan pesan itu disampaikan, prime time untuk kapan, harinya tuh
beri apa dan atau momen khusus yang relevan. Nggak asal ngirim aja, padahal kan pelanggan tuh punya kesibukan yang membuat dia tuh nggak buka HP gitu, jadi kayak sia-sia mengirim pesan itu karena nggak prime time. Yang kelima, membuat kreatif brief atau plan, termasuk storyline, aktor, tagline, visual, dan tone of voice dari pesan. Ini adalah dasar untuk tim kreatif dalam mengeksekusi kampanyenya. Yang keenam, memesan media. Booking media, menentukan saluran distribusi seperti media sosial, TV, email, media cetak, billboard, dan lain-lain. 7. Membuat materi iklan, melibatkan desainer grafis, copywriter, hingga sound designer atau musik latar. 8. Persiapan menghadapi respon positif atau negatif. Tim customer service atau sales harus siap menghadapi lonjakan pertanyaan yang dikeluhkan oleh pelanggan. 9. Deliver the message, penyampaian pesan ke audiens melalui target atau channel yang sudah dipilih. Jadi itu perusahaan itu milih channel mana yang sesuai untuk mengirim pesan ini. 10. Mengukur performa. Insight diperoleh dari data seperti CTR, click talk rate, conversion, engagement rate, ROI, dan lain-lain. Yang ke-11, customer lifetime value, akuisisi versus retensi. Penting menimbang antara mencari pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama. Biaya mempertahankan pelanggan lama umumnya lebih murah dan efisien daripada kita cari pelanggan baru. Fokus utama atau retention. Prioritas pelanggan yang sudah bertanya atau menunjukkan minat terlebih dahulu. Pelanggan yang sudah engage cenderung lebih mudah dikonversi menjadi loyal buyer. Strategi retensi biasanya berupa loyalty program, diskon khusus, dan personalized offer. Lalu materi selanjutnya, perbedaan antara sales dan marketing. Dalam dunia bisnis, penting untuk membedakan antara sales, penjualan, dan marketing, pemasaran. Sales sama dengan SPG dan lain sebagainya. Fokus pada jangka pendek, jadi target utamanya lebih mendapatkan penjual secepat mungkin. Kita cari customer secepat mungkin untuk terjadi sales. Aktivitasnya lebih kepada persuasi langsung untuk membeli. Jadi tujuan dari sales ini tuh mencari pelanggan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Yang kedua, marketing. Fokusnya lebih ke jangka panjang, yaitu membangun kesadaran, citra, dan loyalitas terhadap brand agar pembelian terjadi secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan hubungan jangka panjang antara brand dengan pelanggan. Lalu di sini ada customer retention is the key. Retensi pelanggan artinya mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar terus membeli atau berinteraksi dengan brand. Mengapa customer retention is the key? Itu sangat penting. Yang pertama, lebih murah mempertahankan pelanggan lama daripada mencari pelanggan baru. 2. Pelanggan lama biasanya memiliki nilai transaksi yang lebih tinggi atau frekuensi pembelian lebih sering daripada pelanggan baru. 3. Mereka juga bisa menjadi advokat brand melalui word of mouth, rekomendasi mulut ke mulut. Jadi itu merekomendasikan produk dari sebuah brand ke orang lain. Misal temannya, aku kemarin baru beli ini loh, ini tuh bagus. Terus temannya itu terinfluence jadi membeli brand yang sama. Kalau brand hanya fokus cari pelanggan baru tanpa menjaga yang lama, mereka akan selalu mulai dari nol. Jadi ya biayanya tuh iklannya tuh lebih mahal. Nah, di sini ada peran produk flagship. Agar retensi pelanggan berhasil, brand perlu memiliki produk flagship atau unggulan, yaitu produk yang berkualitas tinggi, mampu menciptakan kesan mendalam, membangun kepercayaan pelanggan,
dan menjadi wajah dari brand tersebut. Untuk flagship ini biasanya tuh kalau contoh mudahnya tuh ada di brand Samsung. Samsung itu punya beragam produk mulai dari entry level, mid range sampai flagship. Flagship dari Samsung ini yaitu Samsung yang Flip sama yang S series. Galaxy S series. Untuk materi selanjutnya yaitu RFM, Regency, Frekuensi, dan Monetary. Metode RFM ini digunakan untuk mengukur seberapa berharga pelanggan terhadap bisnis. 1. Frekuensi, kapan terakhir pelanggan bertransaksi. Frekuensi, seberapa sering pelanggan melakukan transaksi. Monetary, berapa banyak uang yang dibelanjakan oleh pelanggan. Dengan RFM, bisnis dapat mengelompokkan pelanggan dan merancang strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran. Lalu selanjutnya ada monitoring brand sentiment. Monitoring brand sentiment dilakukan kapan? Itu dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk mengetahui bagaimana persepsi dan respon konsumen terhadap brand. Bisa dilakukan dengan survei, feedback online, dan analisa komentar media sosial. Tujuan utamanya apa? Yaitu melihat perubahan persepsi dan menyesuaikan strategi marketing agar tetap relevan. Lalu selanjutnya di sini ada loyalitas dari diskon itu rapuh. Diskon memang bisa menarik pelanggan, tapi mereka itu hanya bersifat sementara, tidak menjamin loyalitas, dan bisa membentuk kebiasaan pelanggan hanya membeli saat diskon. Jadi diskon ini tuh tidak bisa menjalin hubungan long term dengan perusahaan. Jadi pelanggan tuh mungkin hanya beli jika diskon saja. Mungkin kalau nggak diskon tuh tidak akan membeli brand tersebut. Jadi loyalitas sejati itu dibangun dari pengalaman positif, kualitas, dan hubungan emosional, bukan sekedar potongan harga saja. Kesimpulannya yaitu marketing yang efektif itu bukan hanya soal menjual, tapi membangun hubungan jangka panjang. Retention adalah strategi utama dalam direct marketing karena pelanggan ramah adalah aset terbesar bisnis. Jadi lebih baik fokus terhadap kualitas produk, pelayanan yang konsisten, dan pemahaman mendalam tentang perilaku pelanggan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.